Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk. Saya ke Pak Budi dulu. Pak Budi, sebenarnya mungkin bisa dijelaskan secara sederhana apa bedanya spekulan dengan investor? Karena sekarang banyak sekali orang yang investasi di saham, karena katanya lagi ngetren gitu. Ya, bedanya adalah kalau spekulan kan kita tidak tahu fundamental dan juga ya nggak ada dasar lah. Sementara kalau kita menjadi investor, paling tidak kita tahu bahwa apa yang kita beli, ya buy what you know dan know what you buy, itu salah satu prinsip yang utama di dalam berinvestasi. Yang spekulan itu tidak menerapkan prinsip buy what you know atau dan know what you buy, hanya ikut-ikutan. Nah, itu spekulasi sekali. Ya, jadi ya sangat sayangkan kalau investor retail dengan modal terbatas kemudian ya menjadi ikut-ikutan yang sebenarnya masuk ke dalam kelompok spekulan. Dan bisa disayangkan lagi kalau mereka menggunakan dana pinjaman terlalu beresiko. Dan itu yang sudah terjadi sekarang, udah ada banyak kasus gitu loh Pak Budi. Ya, Oke. ya. Saya ke Pak Hasan. Pak Hasan, untuk merangkul lebih banyak investor ini kan Bursa Efek juga rajin mengembangkan banyak papan perdagangan nih. Nah kemudian apa yang bisa dimanfaatkan oleh investor dengan banyaknya papan perdagangan tersebut, dan apakah investor pemula bisa memanfaatkan papan-papan untuk investasi dan meraih cuan? Ya, betul sekali ya. Memang kami di Bursa Efek Indonesia ingin terus memastikan ketersediaan papan-papan pencatatan ini, dan keberadaannya memang kami harapkan itu dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memilih sesuai profil dan tujuan investasinya. Nah, saat ini kan ada 3 ya papan pencatatan. Yang pertama papan utama atau main board, di mana ini berisi saham-saham perusahaan tercatat yang berskala besar dan sudah memiliki track record pengalaman operasional yang cukup lama. Nah, kemudian ada papan pengembangan yang skalanya tentu lebih kecil dari papan utama, tapi dia lebih besar, tidak masuk kategori UKM. Nah, yang ketiga yang 2 tahun ini kita kenalkan juga adalah papan akselerasi, di mana ini papan pencatatan khusus untuk mengakomodasi pencatatan dari perusahaan kecil dan menengah UKM sesuai dengan POJK yang baru yang mengatur hal ini. Nah, sementara untuk perdagangan sendiri di pasar kan ada 3 jenis ya, ada pasar reguler yang diselesaikan 2 hari kemudian di T+2, ada pasar tunai, spot market di T+0, dan negosiasi bahkan juga dimungkinkan. Nah, tentu ini sekali lagi ini untuk bagian dari perlindungan investor, di mana investor dengan profil risiko katakanlah rendah gitu ya, menghindari risiko yang tinggi, itu dapat memilih saham-saham terbaik di papan yang lebih atas gitu, di papan utama. Demikian juga sebaliknya. Ini yang kita lakukan. Oke, baik. Pak Hasan, ngomong-ngomong tadi kan di awal udah ada target penambahan jumlah investor gitu ya. Untuk emiten, targetnya berapa tahun ini? Ya, jadi tahun ini juga kita mencatat animo penerbitan saham baru ya, atau IPO baru ini juga masih tetap tinggi, sehingga kami optimis dan mengubah target pencatatan IPO baru untuk tahun ini melampaui angka tahun lalu, di mana tahun lalu kan tercatat 51 saham baru, dan total ada 66 efek baru, jadi di luar saham ada yang lain. Nah, tahun ini kami menargetkan ada 54 saham yang baru, jadi mudah-mudahan melampaui angka yang kita capai di tahun yang lalu. Oke, baik. Semoga ya Pak, meskipun tengah pandemi ini kayaknya Bursa Efek Indonesia sangat optimis gitu, baik dari jumlah investor maupun dari emiten. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Apa nasihat untuk para investor supaya mereka bisa cuan maksimal, risiko nipis? Ya, yang pertama adalah jangan ikut-ikutan, terutama dilakukan oleh si para pom-pom yang sekarang sudah mulai jarang, bahwa mereka merekomendasikan sebuah saham tanpa dasar alasan. Kalau saya justru curiga mereka sedang atau sudah membeli saham itu dalam jumlah banyak pada harga di bawah atau harga rendah. Dan jualnya, jadi untuk tujuan dia bisa mendapatkan untung, mereka melakukan provokasi itu, padahal mungkin tidak lama setelah itu dia akan melakukan penjualan, dan lucunya lagi tidak lama ya dia akan pasang itu foto keuntungannya. Berarti kan sebenarnya apa yang dia minta orang lain beli, sebenarnya dia melakukan penjualan. Artinya memanfaatkan orang beli, dia melakukan penjualan. Jadi benar-benar lakukan tadi yang utama tadi sudah disampaikan Bu Titis dan Pak Hasan juga, uangnya pastikan kalau investasi saham ini pastikan bukan lagi tidak terpakai dalam tahun ini ya. Yang lebih bijak itu tidak terpakai dalam 3 tahun ke depan ya, atau bahkan 5 tahun ya. Karena ini benar-benar kita tidak tahu begitu kalau misalnya dalam jangka pendek dana itu tiba-tiba kita akan perlukan pas pasaran lagi sentimennya negatif ya, kita harus menghadapi, harus bersedia jual rugi, cut loss, dan banyak orang nggak bersedia. Jadi memang pertama adalah carilah ya saham bagus. Yang saham bagus itu tidak selalu dari perusahaan bagus, dalam arti
perusahaan bagus, kita tahu banyak perusahaan bagus ya, katakan the big 10 biggest cap juga perusahaan bagus pasti. Tapi kalau harganya sudah relatif tinggi kan juga potensi kenaikan returnnya juga rendah. Carilah perusahaan mungkin di lapis berikutnya 20 besar atau 50 besar yang perusahaannya masih oke ya, walaupun tidak terlalu bagus, katakan tidak masuk 10 terbesar dalam kapitalisasi. Ya harganya ini bagus ya. Jadi yang utama itu carilah perusahaan bagus pada harga bagus. Nah, dan selama harganya itu masih bagus dan itu nah itu salah satu trik. Tapi kalau memang target return yang kita inginkan situ sudah terpenuhi, silakan realisasi kan. Jadi ya keputusan jangan juga kita menargetkan keuntungan yang tidak terhingga karena itu juga tidak realistis. Kalau harga portofolio kita sudah mencapai atau harga saham tertentu sudah mencapai target return kita, silakan realisasi untuk menikmati capital gain. Nasihat yang sangat bernilai, yang paling dasar juga jangan males baca laporan keuangan perusahaan gitu ya Pak, supaya kita juga tahu tren dari harga saham. Lihat jangan jangka pendeknya, tapi lihat dong jangka panjangnya itu naik atau turun gitu. Saya ke Mbak Titis, sebagai kesimpulan menutup kita malam ini, Mbak Titis singkat saja, apa yang media bisa beritahukan, maksudnya edukasi kepada masyarakat, berita-berita yang memang pantas untuk dipercaya atau hanya sekedar rumor bursa belaka? Ya, tentu saja Mbak Ilona, media terverifikasi lah yang benar, yang memberikan informasi yang benar, karena di situ ada proses yang namanya verifikasi Kompas TV ya Pak? Ya, tentu saja Kontan dan Kompas TV ya, apalagi bisnis stock ya. Nah, tadi yang juga Pak Budi sebutkan tadi juga sebetulnya ini bahwa informasi yang benar lah yang harus dipercaya. Dan ini sebetulnya yang saya pengen juga katakan ke Bursa Efek, bahwa yang namanya nabung saham mungkin harus diganti Pak. Karena kalau nabung itu pasti harapannya untung. Sementara kalau yang investasi seperti tadi yang Pak Hasan dan Pak Budi jelaskan, ada yang namanya resiko. Dan inilah yang harus diketahui, bahwa resikonya harus diketahui dengan informasinya juga harus dari media yang tepat gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Titis. Masih panjang yang mau kita bahas sebenarnya. Saya yakin investor-investor awal tengah menonton kita gitu kan. Informasi media itu penting sekali, keterbukaan informasi di Bursa Efek juga itu penting sekali, dan ini semoga jadi edukasi kepada masyarakat. Sekali lagi, Bu, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan untuk Anda yang jadi investor pemula, jangan malas belajar. Untuk terjun ke pasar saham itu harus teredukasi dengan baik, baca banyak sekali sumber. Anda kita lagi nggak ngomongin Anda mau jadi investor trading atau value investor jangka panjang, itu terserah. Tapi semuanya harus dibekali dengan pengetahuan. Meski tadi dari Bursa Efek Indonesia mengatakan memang memantau, tetapi banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diraih ataupun dibantu oleh Bursa Efek. Silakan, selamat berinvestasi, tetapi tetap dengan pengetahuan. Saya menutup diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Mbak Titis, sampai jumpa Selasa depan.